Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan melanjutkan belajar membaca kitab Mukhtasar Jiddan. Kitab Mukhtasar Jiddan sebagaimana yang sudah disampaikan di pembacaan awal ialah merupakan syarah daripada kitab Matan Al-Ajurumiyah. Kita sudah sampai pada wal murakkabuh. Qala al-musannifu wal murakkabuh ma tarakkabah min kalimataini fa aktsaruh ka qama zaidun wa zaidun qaimun. Wal murakkabuh bentining murakkab kasoson ma panika bareng tarakkabah sekasoson panapama min kalimataini dari dua kalimat fa aktsaruh maka lebih banyak. Jadi ini merupakan lanjutan daripada pembacaan sebelumnya mengenai koid-koid atau batasan-batasan daripada kalam. Telah disebutkan di awal bahwasannya kalam itu memiliki 4 batasan. Batasan tersebut disimpulkan berdasarkan definisi daripada kalam itu sendiri menurut ulama nahwu, yang mana definisinya ialah huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, bahwasannya kalam adalah lafadz yang tersusun kemudian memberikan faidah, memberikan pengertian dengan sempurna berdasarkan penetapan orang Arab atau dengan berbahasa Arab. Kemudian dari pengertian ini maka dapat diketahui bahwasannya kalam memiliki 4 batasan. Pertama berupa lafadz, kedua murakkab, ketiga mufid, keempat bil wad'i. Sekarang sampai pada murakkab. Wal murakkabuh ma tarakkabah min kalimataini fa aktsaruh. Sekelumit kita coba i'rab ya sebagian daripada kalimat yang terdapat pada teks yang dibaca tadi ialah fa aktsaruh. Fa aktsaruh ini terdiri dari 2 kalimat. Pertama fa, kemudian aktsaruh. Fa sendiri ialah kalimat huruf, kemudian aktsaruh merupakan kalimat isim. Fa selaku kalimat huruf ialah merupakan huruf atof, kemudian aktsaroh itu maktuf kepada kalimat sebelumnya, sebelum fa ialah kalimataini. Jadi atofnya aktsaroh itu atof ke lafadz kalimataini. Mengenai i'rabnya aktsaroh ini tentunya mengikut pada i'rabnya kalimataini, yang mana i'rabnya kalimataini ialah jar. Maka karena aktsaroh ikut pada kalimataini sehingga aktsaroh hukum i'rabnya jar. Jarnya aktsaroh ini tanda jarnya ialah fathah zahirah. Mengapa jar dengan fathah zahirah? Karena aktsaroh merupakan ismun la yansharif, isim yang tidak bisa ditanwinkan. Adapun yang mencegah terhadap tanwinnya lafadz aktsaroh ialah 2. Ada yang kembali kepada lafadz, ada yang kembali kepada makna. Yang kembali kepada lafadz ialah wazan fi'il, yang kembali kepada makna ialah wasfiyah. I'rab ini atau keterangan ini tentang aktsaroh bisa dilihat atau dijumpai dalam kitab Hasyiyah terhadap Mukhtasar Jiddan Tashwiqul Khallan. Selanjutnya setelah sekelumit kita membahas masalah kalimatnya, sekarang kita coba mempelajari maksud daripada wal murakkabuh ma tarakkabah min kalimataini fa aktsaruh. Yang dimaksud ialah bahwa murakkab itu adalah lafadz yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Seperti qoma zaidun akati lafadz qoma zaidun wa zaidun qaimun ben lafadz zaidun qaimun. Qomah ampun menceng zaidun pasirah zaid, zaidun wa zaidun qaimun ben lafadz zaidun qaimun. Zaidun tining zaid, qaimun paneka menceng. Jadi qomah zaidun dan juga zaidun qaimun ini contoh daripada murakkab. Qoma zaidun disebut murakkab, zaidun qaimun juga disebut murakkab. Mengapa disebut murakkab? Karena keduanya baik qomah zaidun dan zaidun qaimun
merupakan sesuatu atau lafadz yang tersusun dari dua kalimat. Qomah Zaidun tersusun dari qomah dan zaitun, kemudian zaitun qaimun tersusun dari zaitun dan qaimun. Sehingga kita lanjutkan agar lebih dapat difahami. Wal mithalul awal fi'lun wa fa'ilun wa kullu fa'ilin marfu'un. Wal mithalul awal, wal mithalu bantening contoh al awalu seda ada fi'lun panikah fi'il wa fa'ilun ben fa'il. Jadi contoh yang pertama yang dimaksud ialah qomah zaitun, ini merupakan susunan antara fi'il dan fa'il. Qomah sebagai fi'il, zaidun fa'ilnya. Wa kullu fa'ilin marfu'un, wa kullu fa'ilin bentining saben-saben fa'il marfu'un paneke parofa. Setiap fa'il itu hukumnya rofa. Wal mithalu tsani mubtada'un wa khabarun, wal mithalu bentining contoh asani senomor 2 mubtada'un panikah mubtada' wa khabarun ben khabar. Jadi contoh yang kedua yang dimaksud ialah zaidun qaimun, merupakan susunan dari mubtada' dan khabar. Zaidun mubtada'nya, kemudian qaimun khabarnya, khabar dari mubtada'nya. Wa kullu mubtada'in bantining saben-saben mubtada' marfu'un panikai parofa bil ibtida'i kalaban ibtida' permulaan. Setiap mubtada' itu mesti hukumnya rofa, dan yang merofakkan mubtada' ialah amil ma'nawi ibtida'. Maksudnya ibtida' itu bagaimana? Ya posisinya ada di permulaan, ada di awal kalimat, menjadi permulaan dari sebuah kalimat ya. Jadi sebuah kalam ya, menjadi permulaan. Wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada'i, wa kullu khabarin bantining saben-saben khabar marfu'un paneke parofa bil mubtada'i kalaban mubtada'. Sedangkan khabar sendiri hukumnya mesti rofa juga, dan yang merofakkan ialah mubtada' yang ada sebelumnya. Wa kharaja bil murakkabih, jadi itu mengenai pengertian murakkab beserta contoh-contohnya. Sepintas kita melihat bahwa contoh-contoh di sini ialah contoh lafadz murakkab yang hanya tersusun dari dua kalimat. Padahal tadi Kiai Musannif menyebutkan syarih pensyarah menyebutkan bisa tersusun dari dua kalimat atau lebih. Lantas seperti apa contoh yang lebih dari dua kalimat? Ialah misal seperti daraba Zaidun amron. Darabah memukul Zaidun siapa Zaid, amron kepada Amr. Darabah Zaidun amron. Jadi tersusun dari tiga kalimat. Tersusun dari darabah, tersusun dari Zaidun dan amron. Semuanya tiga kalimat. Darabah fi'il, Zaidun fa'il, amron maf'ulun bihi. Kemudian wa kharaja bil murakkabi al mufraduh ka zaitin fala yuqalu lahu kalamun aidan indan nuhati. Wa kharaja ban keluar bil murakkabi kalaban tebu al murakkab al mufraduh panapa lafat mufrad ka zaitin akati lafal zaitun fala yuqalu maka ta'debu akilahu ikan di lafat mufrad atau lafat zaitun kalamun panapa kalam aidon kalaben pole indan nuhatih mungku ulama nahwu. Kemudian tidak termasuk murakkab ialah lafat yang mufrad. Lafat mufrad itu ya kebalikan daripada murakkab. Kalau tadi murakkab dikatakan tersusun, maka kalau mufrad berarti tidak tersusun. Ya, semisal tadi contoh murakkab ialah qomah Zaidun. Namanya murakkab. Mengapa? Karena tersusun dari dua kalimat, ialah tersusun dari qomah dan Zaidun. Kemudian kalau misalkan hanya yang tadi qomah Zaidun, kemudian sekarang misalkan hanya ada pengucapan Zaidun saja, jadi ada pengucapan Zaidun saja, berarti itu kan tidak murakkab. Tidak murakkab ya, tidak murakkab. Artinya mufrad. Karena mufrad tidak murakkab, maka itu tidak bisa disebut sebagai kalam.
karena batasan daripada kalam itu sendiri ialah diantaranya selain harus lafadz, yang kedua harus murakkab. Itu batasan kalam. Aidon indan nuhati, tidak bisa disebut kalam juga menurut ulama nahwu. Lafadz aidon, sekelumit kita mengkaji lafadz aidon ini menjadi masdar ya, menjadi masdar dari fi'il adhoh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bajuri dalam kitab beliau Hasyiah Al-Bajuri. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab.